Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ansor Hasan, yang selalu kita nanti-nantikan taujih dan mauidhah hasanahnya kepada segenap muslimah yang senantiasa kami hormati, kepada seluruh wali santri yang kami hormati juga, kepada santri putra maupun santri putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa walaupun lewat udara, yaitu lewat medsos. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam rangka thalabul ilmi pada malam hari ini, dan semoga pertemuan kita perdana ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai syaridatan bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai yaitu suatu kajian atau taujih yang bertemakan yaitu taujih dan awal pembukaan KBM semester 2 Pondok Pesantren Hidayah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Pada malam hari ini saya sebagai MC akan membawakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Susunannya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran atau tilawatul Quran, yang ketiga yaitu taujih, yang keempat lain-lain, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan lafaz basmalah tersebut bisa memperlancar adanya acara pada malam hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Zainal Muttaqin. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Tilawatul Quran telah dibacakan. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tersebut bisa menambah mahabbah kita, bisa menambah cinta kita kepada Al-Quranul Karim, dan bisa menambah keimanan kita semuanya. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu taujih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ansor Hasan. Kepada Ustadz Ansor Hasan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfarul dhunubat. Allahumma ij'al afdalas shalawat wa azkat tahiyyat wa a'mal barakat ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah fa sallallahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Ayuhal asatidzah sekalian, ustaz dan ustazah, para musyrif dan musyrifah, ayuhat talabah, ayuhat talibat, anak-anakku santri dan santriwati yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak berhenti pula curahan nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Maka apapun situasi yang kita hadapi tidak menyebabkan kita berputus asa, berputus harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'ah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku itu amat sangat luas dan mencakup segala sesuatu. Karenanya ketika antum sekalian, anak-anak sekalian, yang semula direncanakan sudah bisa kembali ke pondok pesantren Hidayah Klaten ini, semula sudah direncanakan untuk masuk asrama, tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya kemudian diputuskan masuk asrama ditunda untuk sementara waktu sembari menunggu situasi yang kondusif. Namun demikian, hal yang terjadi tidak lantas menyebabkan diri kita putus harapan. Jangan sampai kita patah arang, karena apapun keadaan yang dihadapi bagi orang-orang beriman selalu terselip hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Maka tidak perlu merutuki keadaan, tidak perlu berkeluh kesah dengan situasi yang kita hadapi, tetapi jadikanlah peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebagai cara bagaimana menemukan diri kita masing-masing sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa merindukan rahmat Allah, merindukan taqarrub, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah, sebagai bagian di antara cara ketidakputusasaan kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka thalabul ilm, menimba ilmu bagi kita sekalian, tetap tidak boleh terhalangi oleh segala situasi. Artinya ketika antum tidak jadi berangkat ke pondok, belum berangkat, belum masuk ke asrama,
bukan berarti kemudian terputus untuk belajar. Dan termasuk jangan ada anggapan, ini kami kok malah di PHP oleh pondok, di PHP oleh musrif musrifah. Tadinya sudah disampaikan kalau santri kembali tanggal 7 hingga tanggal 10 sesuai dengan yang dijadwal, tetapi ternyata tidak jadi. Insya Allah semua memahami situasi dan kondisi. Kita mengambil jalan yang terbaik insya Allah. Yang terpenting sekali lagi, anak-anak sekalian, tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah, tidak boleh menghalangi untuk belajar. Maka di bulan Januari ini, sebagaimana di dalam kaldik kalender pendidikan, sudah memasuki semester genap, memasuki semester kedua, sehingga secara otomatis pendidikan pesantren pun akan dilangsungkan walaupun dengan jarak jauh, tetapi mudah-mudahan hati satu sama lain di antara kita berdekatan. Karena itu di antara kunci untuk memperoleh ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ikhwani at-talabah, a'azzani wa a'azzakumullah. Di kesempatan ini Ustadz ingin mengawali dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah Alkitab. Kalau di masanya Nabi Yahya, di masanya Yahya alaihissalam, berarti kitab Taurat. Ambillah atau pelajarilah Taurat, pelajarilah Alkitab biquwwah, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dan sungguh kami akan mendatangkan baginya, kami akan mencurahkan bagi Yahya al-hukmah, hikmah sobiyah, sejak masa kanak-kanak. Ini menarik kemudian untuk kita tadabburi dan menjadi awal dari kajian kita di kesempatan malam hari ini, yang berarti untuk konteks kita adalah pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Alkitab biquwwah, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala limpahkan hikmah kepada Yahya sejak masa kecilnya, maka kalau kemudian kita belajar Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan, insya Allah tidak akan menutup kemungkinan peluang mendapatkan hikmah dari sejak saat sekarang, sejak kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari, di dalam menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Abnai at-talabah, a'azzani wa a'azzakumullah. Apa itu al-hukmah? Apa itu hikmah yang dimaksud di dalamnya? Ada ragam penyampaian yang disampaikan oleh para ulama, tetapi mengacu kepada satu hal yang
sesungguhnya kita sekalian juga mengharap-harapkan itu ada pada diri kita. Kalau kita sebagai orang tua, ada pada anak-anak kita, putra-putri kita, yaitu pemahaman yang lurus terhadap kitab, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Kalau Nabi Yahya, pemahaman yang lurus terhadap Taurat, terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti kemudian mengerti cara bagaimana menjalani hidup dan kehidupan. Nah, abna'i at-talabah, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan kalau kemudian kita rinci tentang hikmah dan pelajaran yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mempelajari Al-Quran secara sungguh-sungguh, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah secara benar dengan penuh semangat, maka salah satunya ya kita perhatikan di dalam lanjutan ayat di dalam surat Maryam ini. Jadi ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, ini terdapat di dalam surat Maryam. Lanjutan dari ayat itu atau ayat selanjutnya berbunyi wa hananam min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, dan kasih sayang min ladunna, dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa zakah, dan kesucian, wa kana taqiyya, kemudian menjadi orang yang memiliki kepribadian takwa. Ikhwatal iman, a'azzani wa a'azzakumullah. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Yahya sejak masa kecilnya, lantaran ia mempelajari Alkitab dengan kesungguh-sungguhan, salah satunya ya di dalam uraian ayat ini, yaitu tumbuhnya kasih sayang. Ada nilai kasih sayang dan karakter yang penuh dengan kasih sayang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya menjadi harapan kita sekalian. Kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang penuh dengan kasih sayang, memiliki sifat yang penuh dengan kasih sayang, ramah terhadap sesama. Sebagai orang tua pun tentu sangat mendambakan anak-anaknya memiliki sifat hanan, sifat kasih sayang, dan itu muncul ketika seorang anak belajar kitab, belajar Al-Quran secara benar, belajar Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Wa zakah, yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang yang belajar kitab itu secara benar, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu menjadi harapan kita semua. Karena hati yang bersih, hati yang suci mencerminkan akhlak yang terpuji, mencerminkan kepribadian yang tentu sangat menakjubkan, yang penuh keistimewaan di dalam diri seseorang yang hatinya bersih, hatinya suci.
Wa kana taqiyya, orang yang belajar Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan, maka ia akan terantar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, senantiasa meniti jalan ketakwaan, hidupnya diliputi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ya harapan kita semua. Jadi ketika ada sebagian yang merasakan tentang krisis kasih sayang, krisis hati yang bersih, krisis ketakwaan, maka sesungguhnya jalan untuk memperbaiki atau mengobati krisis tersebut adalah dengan membimbing diri kita agar senantiasa mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan. Tidak sampai di situ saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Orang yang senantiasa belajar Alkitab, belajar petunjuk-petunjuk Allah secara sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi orang yang senantiasa menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali sebagian di antara para orang tua juga ikut di dalam acara live training ini, ketika panjenengan sekalian, kita semua mendambakan keberadaan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Di antara tandanya adalah bakti kepada kedua orang tua. Maka cara menuntun anak-anak kita adalah mereka diarahkan untuk bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran. Jadi jangan dibiarkan kemalasan terhadap Al-Quran. Ketika mendapati putra-putri kita bermalas-malasan kepada Al-Quran, maka segera diingatkan, maka segera dicas kembali, segera disemangati kembali bahwa cara untuk mengembalikan kesolihannya sebagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala, khudhil kitaba biquwwah. Pelajari Alkitab dengan penuh kesungguh-sungguhan. Walam yakun jabbara. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan, ia akan mendapatkan hikmah dari Allah. Di antara hikmah itu, lam yakun jabbara, tidak akan menjadi pribadi yang memelihara kesombongan, yang memelihara kecongkakan, yang boleh jadi menjangkiti hati-hati setiap manusia. Nah, untuk menghilangkan kesombongan dari diri kita, di mana kesombongan itu akan menjadi hijab dengan surga Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan, hanya secuil saja kesombongan, maka menghalangi dirinya dari kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara di antara cara untuk menghilangkan kesombongan diri itu, pelajari Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan.
Walam yakun jabbaran asya. Orang yang belajar Al-Quran dengan penuh kesungguh-sungguhan juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari maksiat. Asya, akan benci terhadap dosa, benci terhadap maksiat. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah menikmati rehat beberapa waktu, walaupun tentu rehat kita sebagai umat beriman tidak berarti meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, tetapi rehat yang dimaksud ya masa ayyamul ijazah, ayyamul utlah, hari-hari liburan itu sudah berlalu dari antum sekalian, dari anak-anak santri-santriwati Hidayah Klaten. Maka sadari bahwa sesungguhnya sejak saat ini sudah memasuki semester genap. Untuk kembali dipompa semangatnya, ya selama ini benar tidak meninggalkan kewajibannya insya Allah, tetapi dengan memasuki semester genap ini semangatnya tentu terus ditambah begitu, dan insya Allah nanti akan diramu oleh para ustadz dan ustadzah, para musyrif dan musyrifah, proses pembelajaran selama kalian masih berada di rumah masing-masing. Ya tetap ada proses pembelajaran, dan titik tekannya, titik utamanya adalah Al-Quranul Karim. Sehingga ini Ustadz perlu sampaikan, dan Ustadz ingin ingatkan di kesempatan awal semester genap ini untuk memasuki frekuensi baru, yaitu dengan semangat yang menyala-nyala, semangat yang penuh kesungguhan untuk kembali bersama Al-Quran, yang kebersamaan itu lebih dari hari-hari sebelumnya, lebih dari hari-hari ketika antum sekalian menikmati liburan. Dan ini sekaligus Ustadz ingin sampaikan, kita ada di masa-masa yang mungkin penuh kesulitan begitu. Kita rasakan bersama demikian. Masyarakat ya juga merasakan hal yang sama, apalagi dengan pengumuman PSBB yang disampaikan oleh pemerintah, pemberlakuannya sejak tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini, tetapi tidak lantas menjadikan kita panik, tidak sampai menjadikan kita risau. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwa apapun situasi kondisinya jangan menghalangi diri kita untuk terus belajar. Apalagi sudah menyadari kita memasuki semester genap ini, mari sadari dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk belajar, untuk menerima ilmu dari ustadz dan ustadzah, dari musyrif dan musyrifah. Dan sekaligus di kesempatan kali ini Ustadz ingin sampaikan, di masa-masa seperti ini yang diistilahkan dengan masa pandemi, yang sangat kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah rahmatnya Allah. Dan
Apa itu rahmat? Tentu ada banyak ragamnya. Dan salah satu di antara pintu untuk memperoleh rahmat Allah itu adalah melalui kesungguhan kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ustadz kemarin sampaikan dalam pembukaan Mukhayyam Al-Quran, terkhusus bagi yang santri-santriwati SMA IT Hidayah. Dan kembali Ustadz ingin tekankan di kesempatan malam hari ini, betapa sesungguhnya hari-hari ini kita sangat merindukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini kita sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ingin segera berlepas dari ujian berat ini. Dan salah satu di antara kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Maka di antara doa yang diajarkan oleh para ulama, setiap kali kita selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ada doa yang kita lantunkan kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, irhamni atau irhamna, limpahkan rahmat kepadaku, limpahkan rahmat kepada kami bil Quran, dengan Al-Quran ini. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya, salah satunya melalui Al-Quranul Karim. Maka mari kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kita bersungguh-sungguh di dalam interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kita harapkan. Dan tentang apa itu rahmat sesungguhnya sangat luas. Wasi'a kulla syai' wa rahmati wasi'a kulla syai', dan sungguh rahmatku itu meliputi segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di awal surat Maryam ini Allah pun tegaskan tentang rahmatnya. Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang rahmatnya, tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, rahmat Allah yang dilimpahkan, yang dicurahkan kepada nabinya, yaitu Zakaria. Dan kalau dalam konteks Nabi Zakaria, rahmat yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sulit dilogika, sulit dicerna oleh akal kita, tetapi hal itu dibutuhkan oleh kita. Betapapun itu sulit menurut kita, tetapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat mudah untuk diwujudkannya. Apa yang diceritakan di awal-awal surat Maryam misalnya, dan itu adalah bagian di antara penyebutan rahmat Allah untuk Nabi Zakaria. Betapa Nabi Zakaria alaihissalam membina keluarga, menikah, sudah bertahun-tahun lamanya tetapi tidak kunjung dikaruniai anak. Dan sampai memasuki usia senja, Nabi Zakaria ya sampai tua, istrinya ya juga sampai menginjak usia tua, tetapi keduanya tidak berputus asa dari rahmat Allah.
Keduanya senantiasa memohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan di usianya yang bahkan sudah memasuki usia senja. Di mana di salah satu keluhan di dalam munajatnya, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, Nabi Zakaria menyampaikan betapa beliau sudah memiliki tulang yang rapuh, menunjukkan bahwa beliau sudah sepuh, sudah benar-benar tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, kepalanya sudah dipenuhi uban. Disempurnakan lagi, wamraati akira, ternyata istrinya mandul. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam logika manusia secara umum, orang mandul itu ya mustahil hamil. Apalagi kemudian juga sudah memasuki usia tua. Sang suami tua, sang istri ya sudah tua. Tetapi Nabi Zakaria tidak putus harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ternyata Allah juga berikan anak keturunan bagi keduanya. Dan siapakah anak itu? Ternyata bukan sembarang anak. Anak yang diberikan kepada Nabi Zakaria kelak juga diangkat menjadi nabi dan rasul, dan dialah Yahya yang tadi kita juga bahas. Ya Yahya khudil kitaba biquwah, yang menjadi kutip ayat pertama yang kita kutip tadi. Jadi ikhwas sekalian, maksud saya adalah barangkali kita berpikir kita hidup di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa yang disebut pandemi, yang rasa-rasanya ada banyak rintangan, ada banyak halangan bagi diri kita. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sulit untuk mencurahkan rahmatnya. Maka di antara harapan rahmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesungguhan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka jangan berputus hubungan kepada Al-Qur'an. Cinta kita kepada Al-Qur'an, jalinannya untuk terus dijaga dan terus dikuatkan, sehingga Allah curahkan rahmatnya dalam curahan karunia yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan kalau kita kaji di dalam keseluruhan ayat-ayat di dalam surat Maryam ini, abna'i at-talabah, ada banyak hal-hal yang dirasa mustahil di dalam kehidupan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata mewujudkannya dengan mudah. Salah satunya tadi Nabi Zakaria yang sudah beruban, tulangnya sudah rapuh, istrinya yang mandul. Ketika Nabi Zakaria mohon anak keturunan kepada Allah, ternyata dimudahkan untuk mendapatkan anak keturunan. Di ayat di surat ini juga Allah ceritakan tadi juga tentang Nabi Yahya. Nanti kita sempurnakan atau kita lengkapi sebagian di antara hikmah, sebagian di antara rahmat yang diperoleh oleh Nabi Yahya alaihissalam. Sebelum itu kita juga ingin sampaikan betapa di surat Maryam ini juga berbicara tentang sosok wanita yang kemudian dijadikan nama surat ini, yaitu Sayyidah
Maryam. Sayyidati Maryam. Orang Indonesia atau orang Jawa kemudian nyingkat dengan sebutan Siti. Itu sebenarnya dari kata Sayyidati, Tuan Putri, Sayyidati Maryam. Itu ya juga ada kisah menarik, kisah menakjubkan yang penuh inspirasi bagi kita sekalian, di mana Maryam ini bahkan tidak punya seorang suami, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Maryam ini hamil, dan kehamilannya kemudian menjadi pintu fitnah, menjadi sumber fitnah di tengah masyarakatnya. Dianggapnya bahwa Maryam itu telah melakukan zina, telah melakukan hal yang senonoh, melakukan hal yang serong dengan lelaki belang. Padahal ia adalah wanita yang suci. Keadaan seperti itu tentu sangat berat kondisi yang dialami oleh Sayyidati Maryam. Bayangkan, beliau yang menyadari kalau dirinya enggak punya suami. Tapi dengan izin Allah, kenapa kemudian beliau hamil? Ya, secara psikologis ya beliau ya berat. Dalam situasi seperti itu beliau ya berat. Bahkan di dalam salah satu aduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengeluhkan, sambat di hadapan Allah. Kalau mengeluh kepada Allah itu ya boleh, dianjurkan. Mengadu kepada Allah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keluhan Sayyidah Maryam di hadapan Allah, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andai saja aku mati sebelum ini, sehingga tidak perlu mengalami situasi di mana aku harus hamil padahal tidak punya suami. Andai saja aku mati, niscaya aku akan menjadi sosok yang terlupakan, tidak akan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Akibat aku ada, lantas hamil, lantas menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, berkembang fitnah macam-macam di tengah masyarakat. Padahal ia adalah seorang hamba yang menjaga kesuciannya, seorang hamba yang bahkan tidak berinteraksi dengan masyarakat umum. Ia hidup di dalam mihrab. Hidupnya hanya beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mengalami ujian seberat itu. Tentu saja kalau di antara wanita-wanita di sekitar kita, termasuk ya di keluarga kita, kalau mengalami hal yang sama sebagaimana dialami oleh Siti Maryam, tentu secara psikologis itu sangat berat. Dan itu yang dialami oleh Sayyidati Maryam. Tetapi dalam keadaan yang berat semacam itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang bahkan itu adalah pekerjaan berat. Itu bahkan pekerjaan yang sebenarnya hanya layak dilakukan oleh laki-laki. Misalnya kok siaran di Jeddah apa ini maksudnya?
Ya, maaf sedikit ada gangguan teknis. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Kembali kepada kisah Maryam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Sayyidati Maryam mengalami situasi yang berat. Maka juga kalau kita bayangkan dengan situasi yang kita alami hari ini, ya tentu berat kita menghadapi situasi pandemi begitu. Tetapi ya pelajarannya bagi kita jangan putus harapan kepada Allah untuk mendambakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya adalah ketika dalam situasi seperti itu Maryam ternyata justru diperintah oleh Allah sesuatu yang sangat berat. Apa perintah Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bayangkan Bapak Ibu, ikhwas sekalian, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maryam seorang perempuan. Secara umum wanita itu lebih lemah daripada kaum laki-laki. Bertambah lemah karena Sayyidah Maryam dalam kondisi hamil, bahkan sedang hamil tua. Orang hamil tua pasti bertambah-tambah lemah kondisinya. Tetapi Allah malah memerintahkan goyanglah batang pohon kurma itu. Kita tahu abnai at-talaba, anak-anak sekalian, batang pohon kurma itu ya kira-kira seperti pohon siwalan, seperti pohon kelapa. Pohon yang berat untuk digoyang. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada perempuan ini, kepada wanita mulia ini, untuk menggoyang pohon kurma. Dan ternyata Allah janjikan tusakit alaiki rutaban janiyya, dengan menggoyang pohon kurma itu niscaya akan jatuh buah-buahnya yang disebut rutab. Rutab itu ya setengah matang berarti. Yang itu artinya tambah sulit untuk dijatuhkan. Kalau matang sekalian mungkin lebih mudah untuk dijatuhkan. Tapi setengah matang ya sebagaimana misalnya kita menggoyang pohon mangga begitu. Kalau mangganya belum matang di pohon, sekeras apapun digoyang lebih sulit untuk jatuh dibandingkan ketika mangga itu sudah matang. Nah, abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar wujudkan janjinya, benar wujudkan jaminannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan makanan berupa rutab itu, makanan yang tentu sangat dibutuhkan oleh Sayyidah Maryam sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Karenanya ini sekali lagi
betapa dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun tidak menghalangi diri kita untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyid Zakaria, Nabi Zakaria mendapatkan rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yahya pun mendapatkan rahmat, mendapatkan hikmah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, sebagaimana juga Sayyidah Maryam memperoleh karunia yang penuh keistimewaan yang nyaris sulit untuk dilogika oleh akal kita. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang bekerja untuk melimpahkan, untuk mencurahkan rahmatnya, itu sungguh adalah satu pekerjaan yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau menurut bahasa Quran itu fa'alul lima yurid, Allah itu mengerjakannya sangat mudah. Jadi bedanya fi'il sama amal itu, ada fi'lun, ada amalun. Kalau diterjemahkan memang sama-sama maknanya bekerja, sama-sama beraktivitas. Tetapi di antara perbedaannya yang dijelaskan oleh para ulama, fi'lun itu kalau beraktivitas menggunakan kata fa'ala, itu adalah pekerjaan yang nyaris tanpa disengaja. Artinya sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mencurahkan rahmat-rahmatnya. Ya, termasuk kepada mereka manusia-manusia yang mulia, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Sayyidati Maryam alaihi wassalatu wassalam. Kembali kepada Nabi Yahya alaihi salam, sedikit lagi ikhwas sekalian, betapa pintu ia mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang, mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena kesungguh-sungguhannya belajar Alkitab. Maka inilah pelajaran bagi kita sekalian di malam hari ini. Kalau ingin mendapatkan curahan rahmat, ingin mendapatkan curahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas dari Al-Qur'an. Jangan lepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwas sekalian, sesungguhnya ini juga peluang bagi kita sekalian untuk mencapai S1, S2, S3 sekaligus dalam bahasa Al-Qur'an. Dan ini jauh lebih mentereng sebenarnya dari S1, S2, S3 di kampus-kampus akademik formal, di kampus-kampus formal begitu. Oleh karena S1, S2, S3 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia juga disematkan atau menjadi jaminan kepada Nabi Yahya lantaran beliau bersungguh-sungguh belajar Alkitab. Ini juga peluang bagi kita. Apa S1, S2, S3 yang dimaksud, yang Ustadz sampaikan, ia bahkan jauh lebih mentereng dalam tanda kutip, jauh lebih prestisius di hadapan Allah dibandingkan dengan S1, S2, S3 yang didapatkan di kampus-kampus formal. S1-nya adalah salamun alaihi yauma wulida. Keselamatan, kesejahteraan di hari di mana ia dilahirkan. Sebagaimana menjadi harapan setiap kita, pengen lahir dalam keadaan selamat. Lahir ke dunia ini dalam keadaan selamat, dalam bimbingan Islam. Salam. Kemudian S2-nya adalah salamun alaihi yauma yamutu.
keselamatan di hari di mana ia meninggal dunia. Dan ini juga tentu menjadi harapan setiap kita. Kita ingin meninggalkan dunia ini di mana masing-masing sudah digariskan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin meninggal dalam keadaan salam, memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan S3-nya adalah salamun alaihi yauma yub'atsu hayya, keselamatan atau bahkan jaminan keselamatan di hari di mana ia dibangkitkan kembali, di mana ia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu S1, S2 S3 yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam, yang terdapat di dalam surat Maryam pada ayat yang ke-15. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan itu terdapat di ayat-ayat setelah penjelasan tentang hikmah yang Allah curahkan kepada Nabi Yahya, dan hikmah itu diberikan kepada Nabi Yahya bahkan sejak usia masih sangat belia, lantaran Nabi Yahya belajar Alkitab dengan penuh kesungguh-sungguhan. Maka kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, ingin meraih predikat S1, S2 dan S3, kita meniti jalan para nabi, terlebih khusus dalam hal ini meniti jalan Nabi Yahya alaihissalam, di mana beliau mencurahkan keteladanan kepada kita, pelajari ayat-ayat Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan Ustadz harapkan untuk para santri dan santriwati agar semangatnya dihidupkan kembali, bahkan dinyalakan kembali, terutama dalam interaksi kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di antara tanda atau bukti ketika tentunya kalian lebih aktif, bahkan Ustadz harapkan jangan menunggu instruksi dari Ustadz dan Ustadzah, dari muslim dan musrifah. Kalian yang proaktif, pengen nambah setoran hafalan, pengen nambah lagi dan seterusnya. Insya Allah kalau itu yang ada di dalam diri kalian, Ustadz tentunya akan tambah senang. Ketika Ustadz Ustadzah kalian senang, Allah tentu juga akan sangat cinta kepada kita sekalian, kepada antum wa antunah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ansor Hasan yang telah memberikan taujihnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Ansor Hasan, yaitu terutama tentang adanya hubungan di antara kita
antara musyrifah dan santri putra maupun santri putri ada hubungan keterikatan batin, karena dengan keterikatan batin tersebut bisa memunculkan atau mendapatkan ilmu yang nafi' atau bermanfaat bagi kita semuanya, dan terutama yaitu tentang semangat kita lagi dalam mempelajari Al-Quran, terutama dalam nanti pelajaran daring yang akan datang, yaitu tentang setorannya itu lebih semangat kembali, lebih dipompa kembali dalam rangka untuk mencapai hafalan-hafalan yang kita targetkan atau yang kita inginkan. Itu saja. Dan untuk acara berikutnya yaitu lain-lain, mengenai cara lain-lain ini nanti akan di-share melalui grup halaqah masing-masing. Langsung saja kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara banyak hal-hal kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama pembawa acara dan atas nama seluruh musyrif-musyrifah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.